Jadi ada umatnya Nabi Musa yang menanyakan perihal semacam ini kepada Nabi Musa. Jadi ditanya sama Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, apa benar Allah itu maha penyayang? Kalau memang benar, lantas kenapa Allah ciptakan neraka sebagai tempat untuk menyiksa hambanya? Bukankah Allah itu maha penyayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya bersama saya di channel Ngaji Inbul. Channel ngaji buat generasi muda, generasi akhir zaman, generasi serba terpaksa. Ya, kita ngaji. Meskipun dengan keadaan zaman yang seperti ini, tapi jangan sampai menjadikan alasan buat kita untuk tidak mengaji. Nah, jadi kemarin ada yang nanya, pertanyaannya tuh, kalau memang Allah itu maha penyayang, terus kenapa Allah ciptakan neraka gitu? Neraka kan tempat siksaan. Lah, terus kok bisa Allah yang maha penyayang kemudian menciptakan neraka sebagai tempat untuk menyiksa? Berarti Allah bukan maha penyayang dong, kasarannya gitu. Jadi gampang sekali ngejawab kalau ada pertanyaan seperti ini ya. Jadi gambaran simpelnya seperti ini. Seorang anak yang sedang sakit pasti oleh orang tuanya, ibu bapaknya pasti mengusahakan segala cara supaya anak ini bisa sembuh. Nah, cara yang paling utama diambil oleh mereka, langkah pertama yang diambil oleh orang tua ketika anaknya sakit pasti diberikan obat. Nah, di mana-mana obat itu pasti sifatnya tidak enak, sifatnya pahit. Kalau kita simpelkan bahasanya, sifatnya menyiksa. Itu obat, sifatnya menyiksa. Tapi khasiatnya itu apa? Menyembuhkan kan? Nah, kalau berdalih kasih sayang, orang tua sayang kepada anaknya, maka kalau anaknya sakit itu harus dikasih obat. Namun karena dalih kasih sayang, nanti anaknya bakal gak enak minum obatnya karena pahit. Anaknya gak suka dan seperti itu. Sehingga dia membenarkan perbuatan anaknya, yaitu anaknya gak suka dengan obat-obatan karena pahit, karena menyiksa. Maka kalau si orang tua membenarkan perbuatan anaknya, pasti anaknya gak bakalan sembuh. Benar kan? Nah, terus gimana cara si anak ini supaya bisa sembuh? Sementara gak ada yang namanya obat itu enak. Pasti ada rasa-rasa pahit, ada rasa-rasa menyiksa. Tapi kan demi kesembuhan. Nah, kalau memang benar sayang sama anak, ya dikasih minum obat lah. Benar kan? Dan efek dari ketika telah minum obat pasti sembuh dengan izin Allah. Nah, begitu juga Allah ciptakan neraka itu sebagai tempat untuk mencuci bersih hamba-hambanya yang pernah melakukan dosa. Jadi dicuci bersih di neraka biar masuk ke dalam surga nanti dalam keadaan bersih. Jadi adanya neraka, Allah ciptakan neraka itu bukan memberi anggapan kepada kita bahwa itu Allah Tuhan yang maha penyiksa, maha pendendam. Bukan. Allah itu sangat sayang kepada kita. Sehingga karena kita sakit, hati kita sakit, maka cara mengobatinya Allah tentu lebih tahu, yaitu dengan disiksa dulu di neraka. Supaya hati kita ini bisa bersih, kita bisa benar-benar menyesali semua perbuatan kita, sehingga nantinya bisa bersih di neraka, dicuci, disakit-sakitkan, dan akhirnya nanti bisa masuk surga. Tapi ingat ya, ini
untuk orang Islam. Karena yang namanya orang Islam, selain orang munafik ya, karena orang munafik itu kekal di neraka jahanam, orang Islam itu pasti akan masuk surga. Pasti. Adapun kalau dia berbuat dosa, maka dengan dosanya itulah, sebab dosanya itulah dia nanti dimasukkan ke dalam neraka. Nanti kalau sudah selesai tercuci dosanya di neraka, bersih, nanti akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, begitulah sistem kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, pernah juga terjadi hal semacam ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada umatnya Nabi Musa yang menanyakan perihal semacam ini kepada Nabi Musa. Jadi ditanya sama Nabi Musa, "Wahai Nabiullah Musa, apa benar Allah itu maha penyayang? Kalau memang benar, lantas kenapa Allah ciptakan neraka sebagai tempat untuk menyiksa hambanya? Bukankah Allah itu maha penyayang?" Maka tidak langsung dijawab sama Nabi Musa. Tapi Nabi Musa, karena mukjizatnya Nabi Musa itu sebagai kalimullah, bisa cakap langsung dengan Allah, akhirnya Nabi Musa menghadap kepada Allah, memuji Allah, kemudian bertanya kepada Allah. Jangan kita bayangkan yang menghadapnya Nabi Musa kepada Allah ini seperti apa, jangan kita bayangkan. Tapi yang jelas Nabi Musa datang mengadu kepada Allah, menanyakan perihal pertanyaan umatnya ini. Maka ditanyakan kepada Allah, "Ya Allah, ada umatku yang nanya ini, aduh kayak mana ini?" Kata dia gini, "Engkau itu maha penyayang ya Allah, tapi kok engkau ciptakan neraka sebagai tempat untuk menyiksa hamba? Kenapa? Apa alasannya?" Maka Allah pun gak langsung jawab, tapi Allah suruh Nabi Musa untuk menanam tanaman. Disuruh tanam tanaman. "Wahai Musa, silahkan kamu sekarang tanam sebuah tanaman. Entah itu jagung, gandum, yang jelas itu tanaman disuruh tanam." Nah, ketika Nabi Musa telah melaksanakan perintah Allah, disuruh tanami tanaman, kemudian beberapa lama tanaman itu tumbuh, ada yang rusak dan ada yang berhasil panen. Nah, yang rusak atau yang gagal panen ini dipisahkan oleh Nabi Musa dari yang berhasil. Kemudian yang rusak ini dikumpulkan sama Nabi Musa di satu tempat dan dibakar sama Nabi Musa. Nah, di situ Allah tegur, "Wahai Musa, kenapa yang bagian ini kau bakar?" Maka kata Nabi Musa, "Wahai Allah, ini kan gagal produk, gak layak dikonsumsi. Buat apa coba? Buat apa kalau nggak dibakar? Ya cocoknya dibakar karena nggak ada manfaat apa-apa. Rusak, gagal panen. Nah ini yang berhasil dipanen, yang produknya bagus, maka saya pilih sehingga nanti bisa bermanfaat, bisa dikonsumsi." Nah, itulah jawabanku dahulu yang dulu engkau tanya perihal umatmu yang bertanya kepadamu, bahwa aku itu maha penyayang, tapi kenapa aku ciptakan neraka sebagai tempat untuk menyiksa hamba-hambaku? Inilah jawabannya. Nah, di situ Nabi Musa merasa tercerahkan. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi Allah itu sediakan neraka buat orang-orang yang memang tidak bagus pendiriannya, yang durhaka kepadanya. Itu kan memang layak orang-orang seperti itu ditaruh di tempat yang seperti itu. Sama seperti peristiwa Nabi Musa membakar hasil panen yang gagal panen itu. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi Allah itu maha penyayang. Allah itu tidak punya sifat-sifat mustahil, tidak punya sifat-sifat yang mukhalafah, yang berbeda daripada sifat-sifat kemuliaannya. Allah itu punya sifat yang sifatnya itu mulia semua. Tidak ada sifat kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang sempurna. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa Allah itu kenapa berbuat seperti ini, kenapa Allah ciptakan seperti ini, kenapa. Jangan bertanya seperti itu. Oke.